Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat wa sayyidatul kiram, Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian PAKI 2. Alhamdulillah pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah bisa terhubung. Salawat dan salam beriring dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah agar senantiasa bisa mengikuti sunnah dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali kajian bahasa Arab Quran ini di daras yang pertama ya, atau daras ke-11 ya, daras ke-11. Kita hari ini mencoba untuk sebagaimana saran saya waktu itu adalah untuk mengisi latihan-latihan yang mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Kita lihat bersama halaman 7. Silakan halaman 7. Di buku kita tertulis di buku kita, bacalah dan pahami ayat-ayat di bawah ini. Ya, bacalah dan pahami ayat-ayat di bawah ini. Lalu ini bunyinya adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini surah Al-An'am ayat 79. Bapak Ibu sudah mencari ya. Apa nih artinya? Inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajhatu lilladzi fataras samawati wal ard, pada pemilik yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, apa arti hanifan? Cenderung agama yang lurus gitu ya. Hanifan itu artinya lurus atau cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Itu ayat yang pertama ya. Yang kedua sekarang, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, apa arti tabarak? Maha suci Allah. Tabarak sama maknanya dengan subhana. Ya, tabarak artinya sama dengan subhana. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci yang di tangannya kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Begitu ya. Maka innallaha kana 'afwan ghafura. Ya. Fatayammamu sa'idan artinya bertayamumlah kalian dengan debu, dengan tanah. Iya. Ya, dengan debu, ya maksudnya adalah tanah. Sebab debu artinya tanah yang naik. Tanah yang bagaimana? Thayyiban, yang bersih, yang suci. Famsahu biwujuh, usaplah wajah dan tangan kalian. Innallaha kana 'afwan ghafura, sesungguhnya Allah Maaf lagi maha pengampun. Ya, betul. Maha pemaaf lagi maha pengampun. Itu punya itu. Coba Bapak Ibu kita temukan di atas ada berapa fiil. Kita temukan coba. Ada berapa fiil? 3. Tiga ya. Coba kita lihat. Coba ada fiil madinya ada berapa? Fatoro. Betul. Sebenarnya sebelum fatoro itu ada ya? Sebelum fatoro itu apa itu? Betul. Jadi ada jenis fiil madi dulu ya. Fiil madi ada apa saja itu fiil madinya tuh? Ada fatoro.
Wajah tuh. Wata. Selain fatara tadi wajah tuh ya. Wajah tuh. Wajaha lain wajah tuh. Fatara bukan Ustaz. Fatara. Fatara. Ya, fatara sudah berapa lagi Bapak Ibu. Itu wajah itu fi'il madhi itu. Dari mana taunya tuh? Itu tuh itu. Ya, itu jadi. Terus yang selanjutnya adalah tabarak. Itu fi'il madhi. Terus apa lagi yang fi'il madhi? Kana. Ada domir tuh Ustaz. Kana. Nah, itu fi'il madhi itu. Kana itu fi'il madhi. Jadi fi'il madhinya itu apa saja itu tadi? Daha, tabaraka sama kana. Sekarang fi'il mudhari'nya apa saja? Ada nggak fi'il mudhari'nya? Tidak ada, betul. Fi'il mudhari', fi'il amarnya sekarang apa saja Bapak Ibu? Tayammamu. Pertama adalah Tayammamu. Lamar tuh. Amsahu. Ya. Terus Kamu famsahu. imsahu. Imsahu. Itu fi'il amr. Imsahu. Terus apa lagi yang fi'il amr? Udah ya? Udah ya? Imsahu. Ya, dua saja nih. Imsahu Pak Ustadz. Ini dihilangkan. Benar. Karena itu tambahan ya. Banyak kan tambahan. Nah, tambahan. Lanjut. Kalau jamaknya sekarang. Awal coba. Ada nggak jamak mudzakkar salim? Musyrikin. Orang Mudzakkar salim. Musyrikin, betul. Ada nggak jamak muannas salim? Samawati. Betul. Iya. Jadi yang jamak mudzakkar salim tadi al-musyrikin. Oke, sekarang kalau jamak taksir, ada nggak ibu di situ, Bapak Ibu? Jamak taksir, ada ya? Coba lihat di atas tuh ayat 2. Jadi kalau jamak lengkap di ayat ini nih. Ya ayat-ayat yang kita bahas tadi ini. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Taksirnya yang mana Ustadz? Jamak taksir. Jamak taksirnya ada 2, yaitu wujuh dan ID. Kita lanjutkan. Anzalna as-samaa'i ma'an tahur. Apa artinya? Allah menurunkan dari langit ma'an tahur. air yang suci. Air yang suci. Air yang suci, betul, air yang suci. Terus coba. Nah, pada kata ma'an tahuron yang arti air itu yang mana? Ma'an. Ma'an itu yang air. Artinya air. Ma'an. Ya, ma'an. Ma'an itu artinya air. Baik. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai Orang yang bertaubat. dan menyukai orang yang suci. dan diri. Jamaknya di sini ada jamak apa saja nih? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Yang mana jamak mudzakkar salim? Mutatahirin. Al-mutatahirin. Ada berapa? Ada 2. Tawabin. Ada 2. Atawab. Ada at-tawabin dan ada al-mutatahhirin. Itu jamak mudzakkar salim. Fihi ada nggak jamak mudzakkar salimnya selain itu? Ada jamak mudzakkar salim di kalimat ini ayat ini? Ada. Nah, sini al-mutahhirin. Mutatahirin. Di sini bukan mutatahhirin tapi Mutatahirin. Iya. Kalau jamak taksirnya mana? Ada nggak? Rijalun. Ya, rijalun. Selain rijalun ada lagi nggak? Nah, cukup rijal saja itu. Nah, rijal itu jamak dari apa itu? Dari kata apa? Rajulun. Rajul. Baik. Rajulun jamaknya rijalun. Apa arti fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin?
Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya. Di dalamnya. Di Dalamnya mana? ada orang Nah, dalam itu maksudnya di dalam Masjid. ya, di dalam masjid. Di dalam masjid itu orang-orang yang mensucikan diri. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Masjid. Allah menyukai yuhibbu. Dia mencintai yuhibbu. Allah mencintai orang Ya. yang bersih. Artinya mencintai. Ya, mencintai. Seperti mencintai. Sekarang kalau diganti huwa yuhibbu. Kalau huwa yuhibbu, dia mencintai. Huwa yuhibbu. Huwa yuhibbu. Kalau ana, Uhibbu. kalau nahnu nuhibbu. Kalau anta Uhibbu. Tuhibbu. tuhibbu. Anta tuhibbu. Terus, bagaimana kalau hum? Yuhibbuna. Ibu. Kalau hum yuhibbuna. Kami telah menurunkan air dari langit yang suci, gitu ya. Ada kata tahir, terus ada kata tahur, mutatahhir, terus ada kata mutahhir, terus ada kata toharah. Ini kata-kata yang muncul terambil dari kata dasar yang sama. Apa kata dasar yang sama ini? Itu huruf to, ha dan ro. Yang di atas atau artinya tohir, tohur, mutatahhir, mutahhir, dan toharah. Semua kata ini sesungguhnya di dalamnya maknanya sama, ada kata-kata sucinya. Jadi tohir itu suci, tohur itu suci, mutatahhir orang yang bersuci, mutahhir juga orang yang bersuci. Kalau toharah berarti bersuci. Kalau toharah artinya bersuci. Kalau tohir artinya suci. Tohur juga artinya suci. Mutatahhir orang yang suci, orang yang bersuci. Mutahhir artinya juga sama. Orang yang bersuci. Nah, itu dia. Jadi kata-kata terambil dari kata toharo itu ternyata bisa muncul banyak kata jadian yang semuanya tidak hilang arti kata sucinya. Nah, seperti ini bisa kita dapati penjelasannya adalah di dalam ilmu shorof. Ya, ilmu shorof. Oke. Kita kembali lagi ke awal kajian ya, ke ayat yang selanjutnya. Oke, kita lihat tadi sudah sampai oke. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Gitu ya. Jadi yatatahharu itu juga adalah bentuk fiil dari toharo. Jadi tatahharo itu artinya bersuci. Jadi tatahharo artinya bersuci. Nah, yatatahharu itu fi'il mudhari'. Ya. Tatahharu itu fi'il mudhari' dari tatahharu. Jadi kalau tatahhara yatatahharu itu artinya bersuci semua itu. Cuma bedanya kalau ini bersuci kalau yang di atas bersuci atau artinya suci, sucian, kesucian. Kalau tatahhara telah bersuci, ia tatahharu sedang bersuci. Kita kembali ke tampilan di ayat yang selanjutnya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami menjadikan dari air segala sesuatu itu yang hidup. Atau kami jadikan sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Gitu ya. Afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Nah, kita temukan di sini pada ayat 4, 5, dan 6, itu kata dasarnya adalah di ayat ke-5, ja'ala,
Lalu ja'ala dhamir nahnu menjadi ja'alna. Kalau dhamir ana berarti ja'altu. Kan gitu ya. Kalau hum berarti ja'alu. Dan ternyata kata ja'ala itu Bapak Ibu, kata ja'ala itu bisa dikaitkan kepada selain Allah. Kalau kata khalaqu secara umum tidak dikaitkan kecuali kepada Allah. Jadi kalau khalaqa kaitannya hanya kepada Allah. Tapi kalau ja'ala bisa kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Maka tergambar dari apa itu, dari pola-polanya. Jadi ada ja'alna, kami menjadikan. Ja'alu, mereka menjadikan. Ja'altum, kalian menjadikan. Jadi itu pertanda bahwa kata kerja itu bisa dikaitkan kepada Allah, bisa dikaitkan kepada manusia. Berbeda dengan kata khalaqa yang pelakunya, subjeknya hanya Allah saja. Baik, pada ayat 6, bagian yang ke-6, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah, jadi setiap ada kata idh, Bapak Ibu, itu apa yang pernah saya sampaikan dulu, kalau ada idh itu arti katanya idh itu berarti ingatlah, ya. Jadi kalau ada kata idh artinya itu ingatlah atau ingatlah ketika. Artinya ingatlah atau ingatlah ketika. Jadi contoh, coba kita kasih contoh pada beberapa petikan ayat misalkan ya. Saya akan coba mohon izin kan PowerPoint. Nah ini nih, Bapak Ibu lihat di sini. Coba ya. Saya akan kasih contoh beberapa petikan ayat. Misalkan il ja'ala, atau kalimat lain misalnya il qala, ibtala. Maka dibaca idzibtala. Wa idzibtala kan gitu ya. Idz kuntum. Ada dalam surat Al-Imran. Idz kuntum a'da'an, kan ini contohnya. Baik. Jadi kalau id itu artinya adalah ingatlah, maka kalau id ja'ala artinya apa nih? Ingatlah ketika ia menjadikan. Ja'ala. Ingatlah ketika ia menjadikan. Id qala. Ingatlah ketika ia berkata, wa iditala, ingatlah ketika ia diuji, ketika ia menguji, id kuntum, ingatlah ketika kalian dulu. Nah ini contoh. Jadi kata iz itu makna aslinya adalah ingatlah, bisa juga bermakna ingatlah ketika. Ya, yang umum seperti ini. Umum adalah ingatlah ketika. Nah, jadi Bapak Ibu setiap kali ketemu nanti di di beberapa ayat, di beberapa hadis, nah kira-kira seperti itu. Jadi arti id itu artinya ingatlah. Ya, karena sesungguhnya kata id itu Allah SWT atau di dalam Al-Quran itu berarti si pembicara mengajak orang yang diajak bicara untuk mengingat peristiwa di masa lalu. Itu mesti begitu. Ya. Jadi kalau ada kata id di dalam Al-Quran, itu sebenarnya secara umum si pengajak, ya, si pembicara sedang mengajak kepada orang yang diajak bicara untuk mengingat di masa lalu. Ya, ingat di peristiwa di masa lalu. Nah, itulah biasanya menggunakan kata id. Nah, saya kira itu nanti ini bisa Bapak Ibu praktekkan dengan di tempat lain. Berbeda dengan kata ida. Ya. Ida. Perhatikan. Kata ida. Kalau ida artinya adalah apabila atau jika. Nah, itu ya. Kalau idza nih
apabila atau jika. Jadi kalau kalimatnya adalah idza jaa, itu nanti contohnya itu maknanya beda ya. Idza zilat. Idza zilat. Apalagi yang ada idanya coba. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'at. Idza waqa'at. Apa contoh yang lain pada idza? Itu kalau kita baca surat Al-Insyiqaq, surat At-Takwir, Al-Infitar, itu idza semua isinya. Ibu-ibu, bapak-ibu nih. Idza sama'u fatarat, idza sama'u syaqqat, idza syamsu kuwirat. Itu idza semua tuh, gitu ya. Coba idza syamsu kuwirat. Maksud saya ketika menulis kata idza maknanya berbeda dengan idza. Gitu maksudnya. Ya. Oke, coba kita terjemahkan ya. Idza jaa. Artinya Apabila telah datang. betul, apabila telah datang. Kan gitu ya? Oke. Sekarang idza zulzilat. Apabila telah diguncang. Apabila telah diguncang. Telah diguncangkan. Oke, betul. Sekarang idza waqa'at. Ingatlah ketika ia menguji. Oh, bukan ingatlah. Apa? Kalau Salah ya? idza apabila. Apabila Betul. Telah terjadi. Waqa'at itu apa yang terjadi? Tergantung apa? Kalau waqi'ah kiamat. Idza waqa'at apalagi misalkan wa idza nufikha fis-sur. Itu idza nufikha fis-sur kalau itu ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan sur apa sangkakala. Kan gitu ya. Oke. Yang terakhir, idza syamsu kuwirat. kuwirat. Iya. Apabila langit bergulung. Hari. Apabila bukan langit. Matahari. Bukan langit. Apa tuh? Sampai matahari. Matahari maksudnya ya. Ya, baik. Oke, apabila matahari telah digulung. Oke. Berbeda lagi kalau itu idzan. Idzan. Jadi ada idza, ada ada idzan. Dan itu tulisannya bisa seperti ini, bisa juga tulisannya seperti ini. Pakai nun. Betul, sama artinya. Kalau idzan atau idzan yang pakai alif atau idzan pakai nun, itu artinya adalah kalau begitu. Jadi kalau idzan artinya apa tadi? Kalau begitu. Kalau ada orang apa misalkan dia mengatakan saya mau pergi, ana adhab, maka si temannya mengatakan idzan atsba. Kalau gitu saya akan ikut, ya. Saya akan ikut. Saya mengikut, gitu ya. Itu idzan. Pada kata idzan memang kita tidak temukan di dalam Al-Qur'an. Nah, contoh gini, idzal laminadh zalimin. Idzal laminadh zalimin. Nah, ada lagi. Misalnya idzannya itu diikuti dengan kata mungdharin, artinya ditunggu atau ditangguhkan. Kalau begitu, wa idzan anta minal mungdharin. Kalau begitu Anda termasuk yang ditangguhkan. Kamu termasuk yang ditangguhkan. Itu idzan. Tidak banyak yang kata idzan itu kita temukan. Berbeda dengan pada kata idza sama idz, gitu ya. Ada lagi misalkan pada kata idzal laminal athimin, ya. Athimin. Berarti kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang berdosa, melakukan dosa atau berdosa. Betul. Zalimin. Artinya
Kalau begitu, engkau termasuk orang yang zalim. Idzal minal athimin. Kalau begitu, engkau termasuk orang yang berdosa. Itu contoh kata idzan di dalam Al-Quran, penggunaannya seperti itu. Baik, kita lanjut. Baik, ini dia. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Idh qala, dan ingatlah ketika, kan gitu ya tadi ya. Ibrahim berkata, rabbi ij'al hadha, ya Tuhanku, jadikanlah baladan amina. Rabbi ij'al hadha, negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman. Betul, aman. Warzuq ahlahu, apa artinya? Berilah rezeki. Berilah rezeki minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan buah-buahan bagi siapa saja yang beriman bagi orang-orang yang kepada beriman Allah dan hari dan pada hari akhirat. Baik. Ini yang pelajaran ke-11 ya. Sekarang kita masuki pelajaran 11. Nad'u ba'da shalah. Apa arti nad'u ba'da shalah? Berdoa setelah sholat. Iya, kita berdoa setelah sholat. Kita berdoa setelah sholat. Kita tampilkan ya. Ini sudah tampil nih di depan layar Bapak Ibu nih. Jadi yang pernah kita sampaikan bahwa ini salah satu doa yang ditampilkan. Ada doa macam-macam ya, banyak ya macamnya ya. Coba kita baca sama-sama ya, boleh Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Karena ini doa yang sudah lazim, udah familiar dengan kita ya. Kita baca dari awal ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Terus maghfiratan ba'dal maut. Terus Allahumma qina dzunubana wa dzunubana warhamna terus Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbin la yahzan wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, kalau
kita tahu dhamir pada fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari maupun fi'il amr. Pada waktu berdoa, kalau kita ini maksudnya ada doa untuk sendiri, maka tinggal dhamirnya itu kalau dia fi'il mudhari, begitu. Tu kalau dia fi'il madhi ujungnya, ya. Kalau fi'il mudhari kalau nahnu berarti na, depannya tonu, na atau nu, ujungnya kalau fi'il madhi ujungnya yang na. Coba kita lihat dari awal. Gitu ya. Kalau kita lihat dari awal, misalkan ini contohnya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi karena domirnya nahnu, kami, kita, maka jadinya inna. Ya. Kalau aku sendiri berarti ini, gitu ya. Ini. Gitu. Karena nahnu jadinya nas'aluka. Kalau ana berarti as'aluka. Iya, itu aja seperti itu ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, pada kata meskipun sebenarnya boleh Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu itu sendiri lalu menggunakan dhamir inna nas'aluka salamatan fiddin. Sebab riwayat hadisnya memang begitu doanya. Jadi kalau yang dari riwayat sananya sudah berbentuk seperti itu, maka tidak perlu dirubah, tidak perlu diganti. Udah seperti apa yang adanya saja. Meskipun Bapak Ibu pengucapnya sendirian, gitu ya. Padahal kan kita kan sendirian. Kok inna nas'aluka nggak perlu diganti ini as'aluka, meskipun itu boleh. Jadi karena ini hadisnya begitu dari Nabi, namanya tabarrukan bin Nabi, keberkahan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Jadi begitu ya. Seperti jadi boleh kalau bilang boleh nggak diganti dengan anak, boleh, tapi kalau sudah hadisnya begitu, ayatnya begitu, ya sudah seperti itu saja ikutin. Kecuali doa yang memang datang dari kita, dari ulama, bukan dari Nabi sama Al-Quran, boleh diubah-ubah. Tapi kalau sudah dari hadis dan dari Al-Quran, maka biarkan saja apa adanya begitu. Baik. Salamatan fiddin, apakah salamatan fiddin? Selamat dalam beragama. Dalam beragama ya. Afiatan fil jasad. Sehat badan. Iya, afiat, sehat di dalam jasad kita. Sehat jasmaniyah kita, sehat badan kita. Ziyadatan fi ilm. Wajatan ilmu yang bermanfaat. Bukan bermanfaat. Tambahnya ilmu, tambah. Ini bertambahnya ilmu. Bertambahnya ilmu. Barakatan fi rizq. Rezeki yang Bertahan rezeki. Ya, rezeki yang barokah. Atau barokah boleh, berkah atau barokah. Barokah. Watau batang qoblal maut. Maut. Obat sebelum mati. Iya. Dapat ampunan sebelum mati. Iya, atau bertaubat sebelum mati. Sebelum mati. Terus rahmatan indal maut. Dapat rahmat ketika Dapat maut. Dapat maut. rahmat Sebelum waktu Maut datang. Kalau indah itu pada saat Maut. pada saat proses sakaratul maut. Iya, baik. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan Ampunan setelah sebelum Jadi dapatkan ampunan setelah mati. Jadi kalau gitu bedanya taubatan qoblal maut apa? sebelum dan sesudah. Kira-kira kalimatnya diterimanya taubat sebelum mati, itu taubatan qoblal maut. Nah, maknanya diterimanya taubat sebelum mati. Kalau maghfiratan ba'dal maut, beroleh ampunan setelah Mati. Agar dosa kita ini terhapus, maka dosa-dosa itu mesti dilakukan melalui pertobatan. Maka mudah-mudahan sebelum mati, sebelum ajal menjemput, sebelum nyawa di kerongkongan, kita sudah mendapatkan taubat. Sudah diterima taubatnya oleh Allah sebelum kematian.
pada saat matinya dapat keringanan, dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah, sehingga nggak berat-berat kita ini dalam dalam proses kematian. Dan setelah itu jika memang masih ada dosanya, maghfiratan ba'dal maut, diampuni dosanya setelah kematian. Betul. Allahumma maghfir lana dzunubana wa dzunuba walidana, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara, sayangilah keduanya Ya, seperti yang menyayangiku. bagaimana Dia menyayangi kami. Shigharan pada waktu kecil. Pada saat kecil. Iya. Soghiro. Shighara berarti banyak. Kalau soghir satu. Berarti kalau yang kecil itu banyak orangnya berarti shighar. Kalau sendiri yang kecil Togir. Allahumma inna ini mohon perlindungan. Ya Allah, Kami perlindungan. mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Dan Jangan dari sampai hati yang kita tidak khusyuk. ada ilmu tapi ilmunya nggak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, mohon berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, khusyuk, tidak tenang, tidak fokus. fokus itu tuh, hati tidak tentrem, tidak tenang, tidak adem. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan mohon perlindungan supaya doa kita tidak dijabah. Iya, apa dijabah? Kabul. Betul, dikabul oleh Allah Doa yang SWT. tidak dikabul. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, Jangan Gelincirkan. jangan kau palingkan qulubana, hati kami, setelah kau beri hidayah pada. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami ya rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah pemberi atau pemberi anugerah, pemberi hidayah itu, penganugerah rahmat itu, kan gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila kami Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Iya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di Akhirat. Dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. neraka. Sallallahu ala Muhammadin nabil wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah dan sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu muliakan, jangan lupa kalau kita berdoa itu mulailah di awal dengan salawat dan hamdalah, dan di akhir pun begitu dengan salawat dan hamdalah. Karena keduanya itu menjadi penembus doa kita sampai ke langit itu, ketika doa itu diawali dengan salawat dan hamdalah, ditutup dengan salawat. Baca salawatnya yang penting ada salawat. Tanya Ustaz. Silahkan. Setelah baca doa subhan yang penutup itu pakai Al-Fatihah lagi Ustaz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin itu ditambah lagi Al-Fatihah Ustaz. Ya, itu mah tidak ada anjurannya sebenarnya sih, cuma itu tambahan orang. Oh, sebaiknya jangan ya Ustaz. Ya, nggak ada larangan dan nggak ada anjuran. Jadi kalau iya, silakan aja kalau merasa bahwa bacaan, anggaplah membaca Al-Quran seperti itu, hanya jangan dianggap sebagai suatu kewajiban. Seperti itu ya. Oke. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Baik, Bapak Ibu, halaman 11 kita lihat dulu. Terus kita dulu. Nanti halaman 10 itu yang bagian bawah itu nas'alullaha sama na'udzubillah ya. Iya. Ya, nas'alullaha itu diberi tanda A, yang na'udzubillah berarti tandanya B, ya. Ya, maksudnya apa itu? Maksudnya kalau nanti contoh adzabil akhirah itu nas'alu atau na'udzubillah?
Auzubillah. Nauzubillah. Berarti di bawahnya atau di atasnya dikasih huruf B. Kan gitu ya? Iya, iya, iya. Kalau yang baik-baik berarti Oh iya hurufnya iya. A. Ya, ya. Yang baik-baik A, kalau yang buruk B, Oke, Ustaz. begitu. Terus nanti Bapak Ibu dibaca, nanti akan kita ulang sebenarnya semuanya ini. Itu skip halaman 16. Hah? Halaman 16. Nanti yang halaman sebelum-sebelumnya nanti kita bahas. Nah, halaman 16 kafilah. Latihan. Ya, latihan ya. Itu silakan diisi apa namanya isi titik-titik itu. Ya, titik-titiknya dengan apa namanya jawaban yang sudah tersedia kan? Sebelahnya ya. Ya, gitu. Baik. Terus, Pak? Nanti kemudian di hari apa namanya Senin baru terjemah tuh ya. Terjemah di bagian 2 itu. Alif, ba, itu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita mengulang, menerjemahkan sambil menambah, mengulang, menerjemahkan sambil menambah. Ya. Jangan lupa kata-kata yang sulitnya nanti ini ditandai supaya nanti kita bahas ya. Iya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, amin. Insya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Jazakillah khairan katsiran. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran.